Plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap Pak. Jadi plakat itu bukan dari IWI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Kita simak bersama-sama kebohongan dan ini adalah pemalsuan yang akan dibongkar oleh Ketua Komisi 4 DPR yaitu Bang Sudin. Jika pemalsuan ini dilakukan setelah Jokowi menjabat sebagai presiden. Nah, tentang ijazah sekarang, apakah tidak bisa dilakukan karena memang sudah terbiasa membuat sebuah kepalsuan dan kebohongan-kebohongan, dan di sini akan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dibongkar. Ada beberapa video deretan kebohongan-kebohongan Jokowi yang terbongkar di video ini. Dari International Rice Research Institute dan juga dihadiri oleh FAO tadi, kita mendapatkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada. Pak Kasdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IWI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap Pak. Jadi plakat itu bukan dari IWI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Plakat itu bukan dari IWI, tapi dari yang dibuat adalah Kementan. Ya. Ya. Itu aja. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Pak Presiden ada di dalam kondisi psikologis yang tidak stabil tuh. Apapun isu tentang ijazah itu sudah menyentuh saraf yang paling pekah di dalam kehidupan pribadi beliau tuh, yaitu menyembunyikan kebohongan. Tentu masih ada proses hukum, tapi makin rumit karena Presiden Jokowi bertahun-tahun menyembunyikan rahasia itu. Ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Ada beberapa video di sini yang akan menguak setumpuk kebohongan-kebohongan Jokowi, bahkan Jokowi selalu menciptakan kebohongan. Presiden ada di dalam kondisi psikologis yang tidak stabil tuh. Apapun isu tentang ijazah itu sudah menyentuh saraf yang paling pekah di dalam kehidupan pribadi beliau tuh, yaitu menyembunyikan kebohongan. Tentu masih ada proses hukum, tapi makin rumit karena Presiden Jokowi bertahun-tahun menyembunyikan psikologi itu. Video yang pertama dari Bang Rocky Gerung ini bagaimana menurut kalian? Dan mari kita simak video berikutnya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. Kita semua sebenarnya sudah hafal ya gaya ngibul dari Jokowi ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan
partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Untuk negara, untuk bangsa. Kebohongan dan kepalsuan Jokowi ini memang ada korelasinya dari awal Jokowi sebelum menjabat sebagai presiden. Contohnya, Jokowi jika benar memalsukan ijazah, tentunya setelah menjabat jadi presiden akan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang akan dilakukan Jokowi karena memang sudah terbiasa berbohong. Masyarakat juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program Nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya. Dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah. Dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya atas nama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Kasus perampasan ruang secara masif juga terjadi di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Warga dari Desa Sepaku, Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kini daerahnya menjadi langganan banjir akibat resapan air yang semakin berkurang. Selain itu, tanah leluhur mereka dirampas untuk pembangunan dan ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandara di sekitar lokasi tersebut. Pembangunan IKN tidak hanya merampas ruang hidup, tapi juga menghilangkan sumber kehidupan warga. Tingginya kasus perampasan ruang dalam 10 tahun terakhir ini berkelindahan dengan tingginya kasus kriminalisasi pada pejuang dan pembela HAM. Apalagi jika kita berbicara tentang ruang lingkup yang dirusak karena pembabatan hutan secara liar dan pembangunan industri ekstraktif yang ugal-ugalan. Di wilayah Sulawesi Tenggara, Torobolu, warga yang berprofesi sebagai nelayan mulai sulit mendapatkan ikan karena airnya tercemar. Bahkan air minum untuk dikonsumsi warga pun tercemar. Pasalnya ada tambang nikel di sana. Warga yang menolak kemudian diintimidasi dan dikriminalisasi. Hal serupa juga terjadi di desa Pantani, Halmahera Utara yang terancam tergusur, juga tercemar karena adanya operasi perusahaan tambang nikel dari PT IWIP. Selain nikel, juga ada warga dari kaki Gunung Gede yang terancam lingkungannya karena adanya perencanaan dari PT Geopatra Dayamas untuk mengekstraksi panas bumi Gunung Gede, Pangrango sebagai energi geometra. Pengunjung Mahkamah Rakyat yang saya yakin selalu semangat untuk berjuang,